Laporan terkini. Baik pendengar sebangsa dan setanah air, sore hari ini kami sudah bersama dengan Komisioner KPU Kota Bukit Tinggi Divisi Teknis Bapak Yasrul. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar RI dimanapun berada? Dan tentu di dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah juga kita merasa berbeda ya Pak Yasrul ya, dikarenakan ada wabah non bencana alam yaitu COVID-19 sendiri. Nah, berkaitan dengan sudah dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020, bagaimana KPU Kota Bukit Tinggi mencermati regulasi itu Pak Yasrul? Baik, dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan dan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, dalam ini akibat dari pandemi COVID-19 ya, yang menunda tahapan pemilihan kepala daerah kita yang semula diawalkan di 23 September 2020, ya terpaksa harus ditunda dulu. Kalau menurut Perpu ini ditunda sampai di bulan Desember nanti. Tentang jadwal tanggalnya tentu akan ditetapkan dengan peraturan KPU Republik Indonesia nanti dulu. Tentu disusun dulu jadwalnya itu. Baik, menyikapi sudah dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2020 Pak Yasrul, tahapan apa yang sudah dilakukan dari KPU Kota Bukit Tinggi dan tahapan apa juga yang tertunda untuk sementara waktu? Ya, kita berhenti kemarin sementara di tahapan verifikasi ya, syarat dukungan. Baru kita sampai di verifikasi administrasi. Nah, itu harus tertunda. Kita harus turun di verifikasi faktual di lapangan tentang syarat dukungan calon perseorangan ini. Nah, itu kita mulai lagi nanti. Kalau ya tidak ada halangan sekitar bulan Juni, kita akan mulai lagi turun dengan tim untuk verifikasi syarat dukungan calon perseorangan ini, tertunda atau terhenti kemarin pada bulan April kemarin ya. Nah, kita akan mulai, kemudian juga akan serentak nanti lakukan dengan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih kita. Itu akan dilaksanakan nanti. Mudah-mudahan tidak ada halang lagi lah. Di Juni kita bisa turun lagi sehingga jadwal kita di bulan Desember ya, kalau perkiraan sekarang di 9 Desember 2020 bisa untuk pelaksanaan pemilihan dan pemungutan penghitungan suara nanti. Baik Pak Yasrul, berarti KPU Kota Bukit Tinggi belum menetapkan bahwa bakal calon wali kota di jalur independen atau perseorangan sudah dinyatakan syaratnya lulus 100% dengan 3 pasang yang memberikan syarat dukungan seperti itu? Belum. Kita belum menetapkan siapa yang calon yang lolos, yang istilahnya yang bisa maju di pendaftaran nanti. Karena yang paling utama adalah verifikasi faktual. Kita baru di verifikasi administrasi. Nah, di verifikasi administrasi kemarin kan masih banyak kendala, masih banyak yang ya terjadi kekurangan. Itu kita faktualkan lagi nanti. Kemudian jika masih mengurangi jumlah minimal yang syarat dukungan ditentukan, mereka akan harus masukkan perbaikan. Nah, di sana nanti setelah perbaikan baru ditetapkan siapa yang bisa lolos untuk mendaftar untuk bakal calon wali kota dan wakil kota, baru kita tetapkan di sana nanti. Baik. Dan kalaupun seandainya dari calon perseorangan itu tidak lulus dalam syarat di jalur independen, apakah diperbolehkan untuk bergabung di jalur partai, Pak? Boleh. Jadi saya lupa nomor PKPU-nya. Kemarin di bulan di akhir Maret 2020 kemarin sudah keluar peraturan KPU bahwasanya bagi calon perseorangan yang gagal dimasuk melalui jalur perseorangan, nah mereka diperbolehkan maju melalui partai politik nanti. Nah, itu tergantung lagi nanti ya jumlah persentase dukungan dari partai politik sendiri. Apakah mereka bisa istilahnya menggait calon dari perseorangan ini atau bagaimana, itu tergantung dari partai politik nanti. Itu di pendaftaran nanti maksudnya itu. Itu diperbolehkan. Baik, jadi kalau untuk pendaftaran sendiri dengan adanya Perpu tadi berarti akan juga berganti atau 100% jadwalnya akan berubah Pak Yasrul? Sudah pasti jadwal berubah semua ya, karena yang terakhir kemarin jadwal itu seharusnya di pendaftaran itu di bulan Juni 2020. Nah, yang sekarang tertunda sekitar 2 bulan ya, kita tarik lagi tanggalnya itu yang ditetapkan dengan PKPU nanti ya, paling sekitar bulan September Oktober baru mereka untuk pendaftaran, baik yang calon perseorangan ini mendaftar dengan syarat dukungan yang sudah terpenuhi, kemudian dengan calon partai politik dengan syarat dukung persentase perolehan kursi yang mereka miliki. Itu yang
kita lakukan penerimaan nanti sekitar bulan September kalau istilahnya jadwal tidak berubah lagi. Baik, nah apakah KPU Kota Bukit Tinggi tidak merasakan terlalu mepet waktunya, dikenakan juga butuh untuk penyempurnaan lagi DPT? Kalau tentang penjadwalan waktu rasanya tidak terlalu mepet, cuma mungkin kita karena dalam Perpu tersebut di pasal 210 ya, 210 itu jika dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 120 tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara serentak ditunda dengan penjadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1-nya. Nah, kalau itu tidak berubah, istilahnya persoalan COVID-19 ini tidak ada kendala lagi di bulan Juni, ya istilahnya tahapan kita tetap berlanjut, hanya penundaan terjadi 2 bulan kemarin karena di Maret kita akhir Maret kita akhiri, kemudian Juni berarti ada ya 2 bulan atau 2 bulan setengah yang tertunda itu. Nah, berarti kita menjadwalkan lagi sesuai dengan itu. Itu tidak masalah. Yang menjadi persoalan kalau ya persoalan COVID-19 ini masih tidak teratasi atau tidak berakhir sampai di ujung tahun ini ya Pak ya? Maka opsi ketiga akan dipilih oleh KPU dengan keluar lagi Perpu nanti itu kembali kita di 2021 September 2021 itu jadinya. Baik, juga ini menarik berkaitan juga dengan dana hibah ya Pak untuk penyelenggaraan pemilu dari pemerintah daerah. Nah, dengan wabah COVID-19 apakah KPU Kota Bukit Tinggi juga menyadari adanya perubahan anggaran Bapak seperti itu? Begini, kemarin kita di 31 Maret berakhir semua penggunaan dana oleh KPU ya, dana hibah daerah tersebut ya. Nah, kemudian keluar instruksi Mendagri kepada semua kepala daerah agar tidak menggunakan dana hibah untuk pemilihan kepala daerah itu untuk penggunaan istilahnya penanganan COVID-19 dulu. Nah, kalau itu istilahnya sesuai dengan instruksi Mendagri itu oleh masing-masing kepala daerah tidak menggunakan anggaran tersebut, maka anggaran itu akan tetap kita gunakan lagi, hanya penundaan jadwal. Jadi sampai sekarang kalau di Kota Bukit Tinggi sendiri saya dapat dengan informasi ya memang pemerintah daerah belum menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan COVID-19. Ya mungkin anggaran-anggaran lain yang digunakan dulu. Nah, karena sesuai dengan instruksi Mendagri tersebut. Baik. Mungkin terakhir Pak Yasrul ada harapan atau himbauan melalui RRI Pak? Ya, baik. Bulan Juni ya kita selesai lebaran ya. Kita dari KPU Kota Bukit Tinggi sudah siap kembali turun melaksanakan tahapan yang tertunda tentang verifikasi faktual surat dukungan. Kita berharap masyarakat benar-benar bisa nanti memberikan istilahnya dukungan itu sesuai dengan hati nuraninya masing-masing sehingga ya pendataan atau verifikasi yang kami lakukan akan sesuai dengan harapan yang kita inginkan nantinya. Baik, Pak Yasrul sudah berbincang dengan RRI kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.